kembali lagi dengan OSIS Mansa Berpodcast. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang lagi hits di kalangan Gen Z. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nggak sih? Perkenalkan, nama aku Nabila selaku moderator dan audiens saya. Hai, perkenalkan nama saya Aska Wiyafidi selaku OSIS Ketua Bidang Keagamaan. Hai, perkenalkan nama saya Alexa Felifaldiansa selaku anggota ROHIS. Oke, salam kenal ya. Kalian selama bulan Ramadan ini biasanya kegiatan kalian tuh apa aja sih? Biasanya lebih sering ke kegiatan OSIS karena di bulan ini juga karena terkait dengan proker kami, jadi mungkin lebih banyak di kegiatan OSIS dan juga banyak di kegiatan rumah juga. Kalau di rumah mungkin bantu-bantu orang tua aja. Kalau Elsa? Kalau aku sih sibuk di kegiatan rumah karena itu karena orang tua juga jualan untuk pasar. Nah, langsung aja nih kita bahas. Tapi sebelum itu apa aja sih yang mau kita bahas? Yang pertama itu ada materi puasa tapi pacaran. Yang kedua itu materi tentang ghibah selama bulan Ramadan. Nah, masalah ini nih bener-bener banyak ya di kalangan kita, apalagi anak-anak muda nih. Teman-teman, langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol santai dengan audiens kita. Nah, ini kan tentang puasa tapi kok pacaran. Menurut Aska sendiri itu tanggapannya gimana ya? Jadi kan pada intinya kita itu kan pada bulan Ramadan ini kan niatnya memang puasa. Jadi puasa sendiri itu menahan diri dari minum, makan, serta hawa nafsu. Nah, salah satu mengendalikan atau menghindari hawa nafsu itu ya salah satunya tidak berpacaran. Karena ketika kita berpacaran itu sama saja kita itu mengundang yang namanya itu zina. Nah, itu kan sangat dilarang tuh kalau dalam agama Islam. Bener banget tuh. Jadi rugi banget gak sih kalau misalnya kita puasa tapi kok pacaran? Nah, kalau menurut Alexa gimana tuh? Kalau menurut aku sih diambil dari jawaban si Aska tadi. Bener gitu. Berarti puasanya tuh cuman sia-sia. Jadi tidak mengharapin apa-apa. Jadi nahan lapar dan haus dari pada subuh sampai ke maghrib. Jadi cuma percuma. Nah, benar. Nah, habis itu kalian tahu nggak sih gimana cara untuk menghindari yang namanya pacaran di bulan puasa? Mungkin pendapat dari aku sendiri cara menghindarinya itu mungkin kita memperbanyak ibadah, apalagi di bulan suci seperti ini akan dilipat gandakan tuh ibadah-ibadah kita. Juga kita tuh menjauhi orang-orang yang mungkin berpacaran. Setelah itu menghindari pergaulan bebas, itu sangat berbahaya banget. Pergaulan bebas bisa menyebabkan zina. Kalau kita sudah sudah melakukan zina tuh bisa saja kita tuh tertular penyakit seksual loh, itu sangat berbahaya dan merugikan diri sendiri dan orang lain juga loh. Nah, tadi kan itu yang dibahas tentang pacaran di bulan Ramadan. Gimana nih menurut kalian kalau misalnya kita pacaran tapi di bulan-bulan lain? Ya namanya berpacaran kembali aja ke intinya. Kan kalau di agama Islam ya sama saja kalau ada hubungan tanpa ikatan seperti pernikahan ataupun itu tetap haram hukumnya. Karena itu kan belum sah gitu loh, belum ada ikatan atau Maksudnya kayak buang waktu selama hidup di dunia gitu. Nah, selanjutnya kita bahas nih, apa aja kira-kira manfaat dari tidak berpacaran di bulan puasa? Manfaatnya nggak pacaran itu sih banyak banget ya. Salah satunya mungkin kita lebih fokus untuk belajar, mengejar masa depan. Kita juga lebih dekat rajin beribadah. Hukum bagi orang-orang yang beribadah di bulan puasa ini gimana tuh? Itu mungkin dan pasti haram gitu, dosa. Dengerin tuh guys, yang siapa sih di sini yang sering banget ya ghibah, apalagi di bulan puasa. Padahal ya di bulan-bulan biasa, di hari-hari biasa itu bener-bener ghibah itu nggak boleh, tetap nggak boleh ya. Apalagi di bulan puasa, pasti dosanya tuh berkali-kali lipat kan. Kalau itu tuh jangan dimanfaatkan ya. Bener. Kalau emang mau ngasih informasi ya kasih informasi saja. Baik. Iya, yang baik-baik. Yang kayak mengunjung orang ataupun menjatuhkan. Bener itu. Jangan kayak lagi ngasih informasi nih, di sela-sela informasi itu malah ngatain. Kan itu ghibah namanya. Terus
giliran udah dibilang nggak boleh gibah, terus kayak mereka cuma ngomong Malah kita tuh bakalan dibilangin iya dibilangin malah kita kan cuma ngasih informasi kan gibah, nah gitu. Kayak nggak wajib banget sih, Nggak apalagi wajib. kalau sama teman sendiri gitu kan. Bener Itu itu udah parah banget guys. yang ngomongin temen dari belakang itu benar-benar parah sih. Nah, selanjutnya itu kira gimana nih cara kita menanggulangi apa namanya untuk enggak bergibah di bulan puasa. Aduh maaf ya. Gimana juga nih. Cara mengambil itu mungkin kita bisa jauhin pergaulan bebas. Terus selalu berprasangka baik sama teman, sama siapapun itu. Tidak pernah melebih-lebihkan pembicaraan, mau lagi mau kumpul sama teman ataupun keluarga, itu jangan terlalu melakukan tindakan baik karena itu bisa jadi gibah. Nah, itu benar-benar dapat ilmu ya. Nah, terus dari kalian nih, pernah nggak kalian mendapat pengalaman gibahin? sering kan. Kadang-kadang gelap mungkin ya. Tanggapan kalian tuh tentang diri kalian digibahinnya tuh gimana itu? Ya udah sih, kalau menurut aku ketika kita digibahin itu jangan digibahin balik gitu loh, kayak sabar aja. Nah, semua itu mungkin ada hikmahnya nanti. Mungkin memang kita siapa sih manusia yang sempurna? Pasti punya kesalahan semua kan. Nah, kita ke orang ada salah, orang kita juga ada salah. Jadi ya sudah kalau mereka mau bilang ya nggak apa-apa. Tapi kita mungkin kita bicarakan secara baik-baik. Mungkin mereka tuh ada gimana ke kita, ada masalah, dia nggak mampu diam secara langsung, dan diam kepada orang lain. Amarahnya itu dengan cara Gitu. Jadi untuk gibah ini kan benar-benar banyak tahunya ya, belum banget malah. Nah, habis itu di hukum di akhirat itu kira apa sih? kalau di akhirat itu dia bakal makan dagingnya sendiri gitu, terus mencakar-cakar wajahnya, lidahnya dipotong. Itu bener-bener serem banget loh kok dibayangin. Iya. Jadi Hati-hati lah dalam Hindari, jangan kita ada kayak salah orang cinta atau cinta ke orang, bicarakan baik-baik. Jangan menjelekkan gitu. Nah, saya tanya nih, menurut kalian ya, apakah gibah di kondisi tertentu itu kira-kira diperbolehkan atau tidak? lagi niatnya baik atau mau ngasih informasi gitu. Tapi kalau udah menjatuhkan sepihak, udah kayak ngatain banget tuh kayak bener-bener tidak banget tuh. Bener banget gitu. Apalagi Jadi nggak sia-sia Iya kan, daripada kalian pacaran terus Gibah. gibah itu cuma rugi. Selain kalian dapat dosa, terus puasa kalian tuh secara terbilang tidak sah ya. Nah, jadi sebaiknya kita itu isi kegiatan yang lebih positif. Nah, udah selesai nih kita ngobrol-ngobrol santai di Okes edisi Ramadan dengan tema berpacaran tapi puasa dan juga gibah. Terima kasih kepada audiens, yaitu Aska dan juga Alexa yang telah menyampaikan informasi juga pendapat pribadi kalian tentang materi yang kalian bawakan. Dan sampai jumpa di Okes selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.